Ini ada hakim idiot mengatakan tidak terbukti Presiden Jokowi nepotisme. Ini hakim bajingan juga. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Check it out. Halo guys, ini ada video nih. Para pendukung Anies sudah banyak yang belok ini. Kayaknya udah nggak satu perjalanan lagi. Mana Muhaimin udah mau gabung ke Prabowo, Gerindra. Sekarang ini Refy Harun udah kayak kebakaran jenggot aja dia. Nggak ada lagi temannya. Bisa-bisanya dia cuma ngomongin orang aja, Refy Harun. Langsung saja kita tonton guys, ini videonya. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan. Bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Itu ada peristiwa sejarahnya guys. Juga ada Buya Hamka. Karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Nah, jadi dengan demikianlah Action. Orde Waras. Sepertinya Presiden Joko Widodo ingin menjajah bangsanya sendiri. Dan saya tidak suka untuk dijajah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bukan presiden saya. Parah guys, udah tua kayak gini. Saya masih waras. Yang bilang lu gila siapa gitu? Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02? Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus. Bakaran jenggot sekarang mereka guys. Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim semua bermasalah. Hakimnya nggak benar, masih dilawan, dipuja-puja. Para blow-on pemuja demokrasi. Sudah dari awal Mahkamah Konstitusi dia, bermasalah karena meloloskan anak Presiden Jokowi yang ingin menjadi wakil presiden dengan cara melanggar aturan hukum dan etika karena dorongan pamannya yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Sudah jelas-jelas Presiden aktif Jokowi ini nepotisme, cawe-cawe mengendorse anak kandungnya untuk sukses menjadi wakil presiden. Bagaimana bisa netral suatu lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh ayah kandungnya sebagai Presiden Republik Indonesia? Ini ada hakim idiot mengatakan tidak terbukti Presiden Jokowi nepotisme pencalonan anaknya. Sementara dulu dia sendiri pernah menolak, tidak setuju saat penetapan syarat cawapres oleh MK agar Gibran tidak menjadi cawapres. Tetapi sekarang setelah gugatan, dia balik badan bahwa pencalonan Gibran tidak ada masalah. Selidik punya selidik, ternyata ini hakim bajingan juga. Pernah tersandung kasus korupsi BLBI. Para hakim MK, logika saja, kalian itu tentunya punya anak semua. Pasti kalian itu ingin anak kalian sukses semuanya. Tetapi di sini negara Indonesia ini bukan milik Jokowi saja dan keluarganya. Ratusan juta rakyat Indonesia ini menginginkan negara menjadi negara demokrasi. Dan di pundak kalianlah rakyat berharap untuk perubahan. Tetapi sekarang terbukti kalian para hakim konstitusi tidak mampu menghentikan pelemahan demokrasi tersebut. Saran dan harapan saya, lebih baik Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan saja.
kembalilah kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli tanpa Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi ini ternyata lebih condong untuk melegitimasi kekuatan politik dan tidak berdemokrasi, serta menghabiskan anggaran negara saja. Perlu Anda ketahui, ya, Ini gugat sibuk ijazah ini, palsu jasa jilid 2 Jokowi, di guys. Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Sampai detik ini. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun, ya. Bayangkan. Gus Nur dan Bambang Artinya Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan. Betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Mengapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya. Ya, Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah, ya, Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana, ya, Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja, ya, untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat itu sangat berbahagia. Dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Kami percaya, dan Prof. Egy, ya, yang paham hukum ini, bahwa sidang perdata itu mengenai konsensus, kebersetujuan kedua belah pihak. Ada kesepakatan, ya. Tidak bisa diputuskan oleh pihak pengadilan sendiri berdasarkan kehendak daripada salah satu pihak, gitu. Nah, tapi ini yang terjadi. Kami paham karena kita bicara soal pendekatan kekuasaan. Memang parah mereka ini. Jadi pemilu udah selesai, udah tahu yang menang. Dicecarnya lagi ijazah Jokowi. Benar-benar parah ya, guys. Kira-kira maunya mereka ini apa kira-kira? Kalau nyuruh Jokowi lengser, kan Jokowi kan bentar lagi habis, tinggal menunggu berapa bulan habis masa jabatannya. Tapi mereka ini nggak tahu apa nih maksud mereka gerombolan ini. Seakan-akan dia paling bisa gitu bikin negara ini maju. Belum tentu kalau Anies menang ke negara ini bakal maju. Hidup udah tenang di zaman Jokowi ini masih aja cincongnya banyak banget. Aduh, nggak jelas, guys. Di ke depan itu adalah Repli Harun, kebakaran jenggot. Siapa yang akan tahan menjadi oposisi, siapa yang kemudian langsung melipir. Yang jelas hari ini kita menyaksikan, ya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar datang ke KPU secara jantan. Kalau sikap Anies memang dilematis. Dia ingin menampakkan jiwa besarnya. Tapi kalau Muhaimin beda lagi. Dia ingin dekat ke Prabowo barangkali. Dan setelah itu sama juga ada Anies kunjungan gitu. Prabowo ke markas PKB. Ramli. Nah, begitulah politik, ya. Jadi yang dibutuhkan hanya suara rakyat. Tapi setelah itu selesai suara rakyat, maka pada saatnya tahap negosiasi dan mempertahankan kekuatan partai atau kekuatan di kepemimpinan agar tidak direbut orang itu partai politik. Ya, kita tidak bisa menyalahkan, itulah watak partai politik. Dan perseorangan partai politik juga melipir juga. Ahmad Ali ke Kertanegara mendekat, ya, dari awal orang mengatakan barangkali sosok ini ya memang tidak tahu juga gimana menjelaskannya, ya. Barangkali posisinya seperti Dasko tidak di tim Prabowo dulu. Tapi itulah politik, ya. Jadi politik itu ya macam-macam isinya. Ada cacing, ada ayam, ada kodok, ada ular, ada tikus dan lain sebagainya. Karena itu kalau misalnya akhirnya orang-orang yang tadinya mendukung kita atau mendukung Anies dalam satu barisan kemudian akhirnya belok semua, maka saya menyarankan tidak perlu bersedih kepada siapapun atau sobat era sekalipun.
Kenapa begitu? Saya akan mengatakan bahwa perjuangan yang paling hakiki itu adalah memperjuangkan nilai value, bukan perjuangkan orang. Kalau Anda memperjuangkan orang, maka Anda kecewa kalau orang itu nanti belok, ya kan? Tetapi kalau misalnya, kalau Anda memperjuangkan value, nilai, maka insya Allah nilai itu tidak akan pernah berubah. Misalnya kita memperjuangkan demokratisasi, tidak akan berubah. Kita akan melawan terhadap bentuk-bentuk tindakan otoriter. Misalnya membungkam kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Itu adalah tindakan yang harus kita lawan kalau seandainya ada pembungkaman tersebut. Kalau soal bagi-bagi jabatan, ya kita harus pahami, begitulah namanya politik. Makanya saya katakan sebentar lagi, kalau Nasdem sebenarnya dia sudah bergabung secara unofficial ketika Surya Paloh masih dalam proses di MK sudah menyatakan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dan sekarang PKB sudah menerima Prabowo Subianto di markasnya. Jadi jelas saya berharap paling tidak Anies, ya, Ganjar Pranowo, Mahfud MD saya tidak yakin ya apakah dia mau menjadi oposisi karena dia bukan orang yang memiliki massa yang real dan bukan juga fighter yang kuat di luar pemerintahan, karena tidak terbukti juga berada di luar pemerintahan ya, selalu menjabat. Maka saya ingin berharap kepada dua anak muda yang usianya 50-an ini untuk terus berada di luar orbit pemerintahan. Tapi memang masalahnya adalah Ganjar punya partai politik. Kalau partai politiknya kemudian tidak berani beroposisi, takut beroposisi, selesai lah ya. Ya. Tinggallah Refy Harun nanti. Anies jadi menteri. Udah pasti itu kayaknya. Itu Sobat RH sekalian ya. Udah Karena mulai kayak itu, bakaran jenggot Refy Harun. Kita tidak perlu bersedih karena perjuangan nilai itu remains tetap ya. Jadi bisa jadi perjuangan itu diwakili oleh namanya Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar atau Nasdem atau PKS atau PKB, tapi tidak dalam pengertian yang genuine. Maka biarkanlah itu menjadi kodrat yang barangkali kita tidak perlu permasalahkan. Yang jelas kita harus tetap berada di jalur yang kita yakini lurus dan mudah-mudahan itu terus mendatangkan kebaikan dan pahala bagi kita ya. Jadi santai saja, tidak perlu khawatir, dan bagi-bagilah jabatan itu ya. Tidak perlu dipikirkan Refy Harun kan udah kena kepada pecat orang-orang dulu. yang kecewa. Karena Ini orang dia kecewa nih, kan korban kena ngapain pecat. juga ya. Jadi tapi saya bahagia tidak paling tidak selesai, dan nanti kita tinggal menyaksikan apakah negara ini akan lebih baik atau lebih buruk di bawah Prabowo dan Gibran Rakabuming. Coba panggil Refy Harun nih jadi menteri. Potong telinga saya nih kalau nggak nerima orang-orang kayak Refy Harun ini guys. Sekarang udah kayak bakaran jenggot. Sekarang Muhaimin kayaknya mau bergabung ke Gerindra Prabowo guys. Makanya pengikut-pengikut Anies ini udah mulai goyang dia. Udah mulai banyak yang belok. Itulah guys, politik mereka itu. Benar-benar, tapi mulutnya banyak yang jahat mereka ini guys. Asli banyak yang jahat. Itulah dia guys videonya.